Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang etika profesi akuntan Indonesia. Di sini kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Nina Oktarina sebagai moderator, yang kedua ada Yunita Sari, dan yang ketiga ada Salma Yumna Yalvira. Slide yang pertama ada profesi akuntansi dan etika profesi. Profesi akuntansi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian dan pelatihan di bidang akuntansi, serta mengikuti perkembangan bisnis dan profesinya, memahami, mempelajari, dan menerapkan prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan oleh IAII. Yang kedua ada etika profesi adalah suatu tentang benar dan salah atau baik dan buruk yang berkaitan dengan perilaku orang dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, kode etik profesi akuntan publik sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat akan kualitas audit dan jasa-jasa lain. Slide yang kedua, ada 3 golongan pekerjaan akuntan. Yang pertama ada akuntansi manajemen. Akuntan yang bekerja pada departemen atau bagian akuntansi. Tugas pokoknya dalam suatu organisasi antara lain yaitu yang pertama ada melakukan pencatatan transaksi keuangan, yang kedua memelihara catatan semua transaksi perusahaan, yang ketiga membuat laporan akuntansi secara periodik. Yang kedua ada akuntansi publik. Yang pertama ada melakukan pemeriksaan umum atas laporan keuangan perusahaan diterbitkan sebagai alat pertanggungjawaban manajemen. Yang kedua ada memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan setelah melakukan prosedur tersebut. Yang ketiga ada auditor internal. Lingkup tugas departemen internal sangat luas, yaitu meliputi audit manajemen, audit keuangan, audit ketaatan, investigasi khusus, dan audit sistem informasi. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yunita Sari. Kepada Yunita Sari dipersilakan. Selanjutnya tujuan profesi akuntansi. Di sini memiliki tujuan untuk memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi. Dan yang kedua, profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Selanjutnya, kualitas jasa. Keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. Dan yang terakhir, kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntansi. Selanjutnya, kode etik profesi Ikatan Akuntan Indonesia. Di sini ada 2. Yang pertama, prinsip etika dan aturan etika. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Dan yang kedua, interpretasi aturan etika. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 prinsip kode etik profesi Institut Akuntan Indonesia. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, anggota itu harus mempertimbangkan moral dan profesionalitasnya. Kedua, kepentingan publik, yaitu setiap anggota itu wajib untuk bertindak dalam kerangka kepentingan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen kepada publik. Terus yang ketiga, integritas, yaitu di mana anggota itu harus bisa memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik dan memenuhi tanggung jawab dengan integritas setinggi mungkin. Keempat, objektivitas, yaitu anggota itu harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mengharuskan anggota itu memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dari ketekunan. Keenam, yaitu kerahasiaan.
yaitu anggota itu harus menghormati, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh mengungkap informasi tersebut tanpa persetujuan. Terus ketujuh yaitu perilaku profesional, di mana anggota itu memiliki kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang mendiskreditkan profesi sebagai perwujudan tanggung jawab kepada penerima jasa dan masyarakat umum. Yang terakhir yaitu ke-8 standar teknis, yaitu anggota itu harus melaksanakan semua kegiatan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis yang ada dengan prinsip kehati-hatian. Baik, mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.